Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan satu topik, yaitu buah iman, hidup beraturan dan berkebaikan. Jadi buah iman adalah hidup yang beraturan dan hidup yang melakukan kebaikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya la mesra ngatursa. Nah, itu arti dari hidup beraturan dan berkebaikan. 3 bagian firman Tuhan yang saya mau bacakan untuk kita. Yang pertama dari Mazmur 119 ayat 105. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu kemudian yang kedua ialah dari Galatia pasal 5 ayat 22 dalam bahasa Karo. Tapi ulih kesah sibadia ema, lid kekelengan, lid keriahan dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran, idalan kena perbahanan si mehuli. Mehuli ia, setia. Lalu kemudian yang ketiga dari 1 Petrus pasal 2 ayat 12 juga dalam bahasa Karo. Mehuli min lagu langkah do i tengah-tengah kalak silanga nandai di bata. Gelah adi katakan nakam kalak jahat, idahna perbahanan dusi mehuli, maka erkiteken sie ipujina di bata, ibaswari kerehenna ku tengah-tengah kegeluhan kalak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi yang sudah kita jalani 1 tahun lebih ini, saya lihat adalah ujian bagi setiap nilai yang dianut oleh manusia. Apakah nilai itu berguna? Apakah nilai itu baik? Apakah nilai itu bermanfaat? Atau nilai itu tidak tahan uji? Maka pandemi adalah ujiannya. Maka nilai itu kemudian diukur, apakah nilai itu mengandung kebaikan. Itu sebabnya ketika kemudian seorang almarhum ya bernama Akiditio yang memberikan sumbangan 2 triliun. Nah, 2 triliun itu 12 nolnya. Menjadi trending topik sampai Bamsud itu ketua MPR Dahlan Iskan, wah semangat sekali untuk menjelaskan atau mencari informasi tentang siapakah Akiditio. Dan kemudian didapatlah bahwa dia sebenarnya hanyalah orang yang sederhana, rumahnya pun sederhana, hidupnya sederhana, tetapi sepanjang hidupnya dia menabung. Dan tabungannya itu ada 2 triliun, dan ketika dia meninggal 7 tahun yang lalu, dia memberikan wasiat. Dan rupanya anak-anaknya taat kepada wasiat orang tuanya. Dan sekarang banyak anak-anak nggak lagi taat kepada wasiat orang tua. Wasiat dari orang tuanya ialah supaya nanti uang simpanannya itu tidak untuk anak-anak, melainkan disumbangkan bagi kemanusiaan. Oleh karena itu ketika terjadi pandemi di Indonesia, maka anak-anaknya kemudian melihat bahwa inilah kesempatan untuk menyerahkan uang hasil tabungan ayahnya, dan kemudian Indonesia geger. Gegernya kenapa? Karena ada seorang yang bernama Akiditio, sehingga Denny Siregar pun sampai kemudian mengatakan inilah bukti orang China, orang Chinese begitu mencintai Indonesia. Lalu kemudian dibandingkan banyak orang-orang kaya di Indonesia, ada 50 yang terdaftar orang terkaya di Indonesia, tapi mereka banyak ada yang menyumbangkan kata, ada yang menyumbangkan doa, tapi kemudian Akiditio menyumbangkan harta. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita orang Kristen menjawab tantangan dari pandemi ini? Bisakah kemudian iman kita membuat kita bertahan hidup? Bisakah kemudian iman kita mengatasi pandemi ini, melewati pandemi ini? Dan yang ketiga, bisakah iman kita berguna bagi umat manusia pada masa pandemi ini? Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita kembali melihat 3 bagian firman Tuhan tadi, bagaimana kita menghidupkan iman kita di tengah-tengah keadaan pandemi yang sekarang melanda negeri kita. Yang pertama dari Mazmur 119. Kalau boleh saya simpulkan Mazmur 19 dalam satu kalimat, intinya adalah bahwa
hidup beraturan sesuai dengan Taurat Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan dan yang mendatangkan kebahagiaan kepada yang melakukannya. Itulah kira-kira tema atau inti dari Mazmur 19. Sehingga Mazmur yang panjang ini, pasal yang panjang ini, terus-menerus mengulang-ulang bahwa manusia harus hidup beraturan yang dibuat oleh Tuhan, aturan yang dibuat oleh Tuhan. Oleh karena itu kemudian saya ambil di ayat 105, ayat yang terkenal yang sering kita dengarkan. Di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang artinya adalah, kalau kita hidup beraturan, maka itu akan menjadi pelita bagi kaki kita, sehingga ya kita berjalan tidak akan terantuk, tidak akan menyimpang, tidak akan terjatuh, tapi akan berhasil sampai ke tujuan. Kalau kita hidup beraturan. Kalau di Perjanjian Baru, saya menyimpulkan juga bahwa nasihat utama untuk setiap pertemuan-pertemuan umum dalam ibadah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus, misalnya 1 Korintus pasal 11 dan kemudian pasal 14, dan kemudian intinya adalah pada ayat yang ke-40. Nah, di situ dikatakan bahwa segala sesuatu hendaklah dilakukan dengan sopan dan teratur. Kalau dalam bahasa Karo, gelah karina ibahan metunggung ras ratur. Jadi beraturan. Nah, ini berarti bahwa memang saya kira hidup orang-orang Kristen haruslah beraturan. Sesuai dengan peraturan yang Tuhan buat dan kemudian diturunkan. Dijelaskan dalam surat Rasul Petrus yang pertama, juga mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi orang Kristen tidak mengacaukan apa peraturan yang sudah berlaku, melainkan mengikuti peraturan Tuhan dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga manusia. Itulah sebenarnya yang menjadi bagian dari buah iman, menjadi peraturan yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak jemaat untuk melihat kembali Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kata kebaikan itu diterjemahkan dalam bahasa Karo. Kebaikan itu ialah idalan kena perbahanan si mehuli. Mehuli ia. Jadi ini dua hal. Satu perbuatan, satu karakter. Perbuatan ialah melakukan. Idalan kena itu artinya ialah bukan sekali melakukan, melainkan dia terbiasa melakukan yang baik. Apa yang baik itu menjadi kesukaannya, menjadi kecintaannya, dan dia melakukannya dengan sukacita, mengusahakannya supaya dia bisa melakukan yang baik dalam kehidupannya. Dan dia juga adalah orang baik. Orang baik ialah orang yang mencintai kebaikan dan yang melakukan kebaikan. Jadi memang ini dua hal yang berbeda, tetapi ini dalam satu kesatuan. Artinya ialah ada orang melakukan kebaikan, tetapi belum tentu motivasinya baik dan belum tentu dia orang baik. Biasanya kan di dunia politik dan dunia perdagangan, sering sekali perbuatan baik, tetapi belum tentu motivasi baik. Tetapi yang dijelaskan oleh Galatia pasal 5 ayat 22, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, yaitu dorongan, kemampuan, kekuatan untuk melakukan kebaikan dan kemudian menjadikan orang itu orang yang baik. Nah, itulah sebenarnya yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita dianjurkan, kita didorong supaya kita senantiasa melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan katakan, kembali saya bacakan, mehuli min lagu langkah do i tengah-tengah kala silangan nandai di bata. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat di 1 Petrus
pasal 2 ayat 12, firman Tuhan katakan, dalam 1 Petrus 2 ayat 12, dalam bahasa Indonesia, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kalau kemudian saya simpulkan bahwa yang Tuhan kehendaki dari orang Kristen itu ialah la mesra mankatanken, la mesra ngatursa. Nah, itulah yang saya lihat dari seluruh kitab 1 Petrus. Orang Kristen itu la mesra ngatursa. Kemudian juga diminta dalam Ibrani pasal 13 bahwa orang-orang Kristen itu haruslah bisa diatur, haruslah mau ikut peraturan, haruslah hidup beraturan, dan haruslah mau diaturkan oleh yang mengaturnya, yaitu para pemimpin. Nah, itulah sebenarnya yang dianjurkan oleh firman Tuhan kepada kita pada masa-masa kita sedang berada di pandemi sekarang. Mari kita menunjukkan iman kita, mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita berada pada masa pandemi. Oleh karena itu kemudian pemerintah mengambil bagian dengan 3T. Itu bagian dari pemerintah. Supaya pandemi ini bisa diatasi, yaitu testing, tracing, dan treatment. Nah, kemudian memang kita merasa sedikit, ya apakah itu kebaikan atau juga kelucuan, karena Ketua Satgas PPKM level 4 Jawa Bali mengatakan sekarang pemerintah baru tahu betapa pentingnya tracing katanya. Padahal jauh-jauh waktu sebelumnya ahli-ahli kesehatan masyarakat, epidemiolog sudah sering mengatakan bahwa yang harus diutamakan ialah tracing. Oleh karena itulah kemudian sekarang ya sudah mulai seragamlah antara Satgas yang diwakili oleh pemerintah dan kemudian ahli-ahli ilmu kesehatan masyarakat untuk kemudian melakukan 3 hal ini, testing, tracing, dan treatment. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita gereja mencoba juga untuk mengambil sedikit bagian yang seharusnya adalah tugas pemerintah. Maka kalau ada anggota jemaat kita yang bergejala, maka kita mengadakan testing. Lalu kemudian juga tracing, siapa yang berkontak erat dengan saudara-saudara yang terinfeksi virus corona. Dan setelah kemudian di tracing, maka kemudian kita treatment. Nah, kita memberikan pengobatan-pengobatan. Oleh karena itu, ini bagian dari pemerintah, maka tentu bagian dari kita jemaat, kalau ada yang disampaikan oleh Satgas. Misalnya kalau ada kita batuk-batuk, kalau ada kita meriang-meriang, kalau ada kita tidak enak badan, kalau ada sesuatu yang tidak biasanya kita alami, maka kita melaporkannya ke Satgas. Melaporkannya ke Satgas ini pun sudah menjadi nilai iman, yaitu keterbukaan atau pencegahan supaya jangan sampai kita menimbulkan kesusahan bagi orang lain, supaya jangan sampai kita menyebarkan penyakit yang bisa membuat orang lain menderita. Ini buah iman. Ini perbuatan iman. Oleh karena itu semua jemaat Tuhan hendaklah jangan terganggu oleh perasaan malu, janganlah ada perasaan tidak mau mengganggu orang lain, janganlah kemudian terhalang oleh biarlah kutahankan sendiri. Nah, itu semua sudah harus ditinggalkan. Nah, kita memikirkan dengan cara yang baik bahwa Satgas sudah mengaturkan untuk melandaikan pandemi ini, untuk menjaga komunitas kita supaya tetap sehat, maka harus diadakan testing seawal mungkin. Sehingga kalau sudah ada gejala-gejala yang tidak enak, kita harus melaporkannya sehingga kemudian kita bisa diperiksa
Dan kalau kemudian kita negatif, puji Tuhan, tapi kalau kita kemudian positif, itu artinya kita harus menjaga diri kita supaya jangan sampai kita menjadi alat yang menularkan virus corona kepada orang lain di sekitar kita, bisa kepada orang-orang yang kita cintai, tapi juga bisa kepada orang-orang di tetangga kita atau orang yang bertemu dengan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah menganjurkan kepada kita, pemerintah menasihati kita, pemerintah menyampaikan pesan kepada kita supaya kita melakukan dua hal. Yang pertama ialah bersedia untuk divaksin. Bersedia untuk divaksin. Saya coba periksa dalam sejarah gereja apakah bagaimana sikap-sikap gereja terhadap vaksin. Biasanya kalau gereja-gereja mulai dari Eropa semuanya patuh. Di Indonesia pernah memang ada yang tidak patuh ya, yaitu Kiai Sadrah tahun 1925. Itu cacar waktu itu. Tetapi saya kemudian lihat bahwa ketika Kiai Sadrah tidak mau jemaatnya dicacar, itu juga karena perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi bukan terutama karena cacar itu, tapi kemudian memang Kiai Sadrah mencari ayat dan kemudian dia dapat ayat, lalu kemudian mendorong semua jemaatnya sudah tidak ikut cacar. Jadi itu namanya pembangkangan sipil. Itu yang kemudian terkenal dalam istilah politik, pembangkangan sipil. Tetapi kita hari ini tidak ada yang perlu kita lawan ya. Kalau pemerintah mengatakan kita vaksin, ya kita ikut vaksin saja. Kemudian ada yang bertanya, ya nanti kan ini ada chip 666. Kemudian dia mengatakan nanti bisa meninggal segala macam. Saya kira apapun yang kita buat, apapun yang kita putuskan, kita harus sadar semuanya ada risikonya. Ada tentu dalam mempertimbangkan semua itu kita mau menjadi orang yang melakukan kebaikan dan menjadi orang baik, yaitu dengan cara kita mau hidup sesuai dengan peraturan. Dan tidak mungkinlah pemerintah mau mencelakakan rakyatnya. Saya kira tidak mungkinlah. Pasti pemerintah ingin kita melakukan yang baik. Oleh karena itu, kalau masih ada di antara kita yang belum divaksin, saya kira janganlah itu terjadi karena ada faktor sikap mental. Janganlah itu ada karena pertimbangan pikiran kita. Tapi kalau memang belum ada jatah vaksin, tentu kita harus menunggu. Untuk tenaga-tenaga kesehatan yang aktif, maka diberikan oleh pemerintah vaksin Moderna. Itu vaksin yang ketiga. Dan kemudian karena Nora masih harus sering ke rumah sakit, maka hari Jumat dia menerima vaksin Moderna. Sebelumnya sudah ada teman-teman yang menerima dan sudah ya banyaklah WA bahwa vaksin Moderna itu seperti memasukkan virus corona yang masih pingsan, belum mati. Sehingga dampaknya teman-temannya katakan ada yang sebelum divaksin pun sudah makan obat Panadol 2, 1000 mili atau obat sejenisnya yang lebih kuat lagi supaya tidak sakit. Nora kemudian hari Jumat siang kita puasa, dia vaksin itu sebenarnya dia bilang juga, kuat nggak aku nanti puasa ya? Tapi bisa dilewati hari Minggu. Jumat baru kemudian ada hasilnya. Pagi-pagi bangun sakit semua badannya. Jumat itu ya sudah sakit sekali semua badannya. Wah, pegal sekali. Sama seperti orang kena virus corona lah ya. Panas juga, sakit sekali, sehingga akhirnya hari Sabtu dia makan Panadol 2. Barulah kemudian ada sedikit perubahan dan tadi pagi dia bangun karena mau beribadah ya. Nggak tahu nanti selesai ibadah mungkin kambuh lagi. Dan kemudian sehat. Saudara-saudara, saya kira saya mempertimbangkan bagaimana sebenarnya harusnya orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya kira salah satu nilai dari buah Roh Kudus itu ialah kita menjadi orang yang bisa diatur. Sehingga menyenangkanlah bagi pemerintah kalau punya rakyat orang-orang yang percaya. Menyenangkanlah bagi gubernur, bagi wali kota, bagi bupati, bagi camat-camat yang masyarakatnya orang Kristen, yang taat, yang patuh, yang bisa diatur. Saya ingat kemudian mengapa tahun 313 Konstantinus Agung mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah di kekristenan. Kita tahu bahwa sebenarnya pada tahun 70 sudah mulailah kelihatan beda antara orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen Yunani. Dan kalau orang Kristen Yunani ini pusatnya di Antioquia.
Dan kemudian itu yang banyak sekali berhubungan dengan Kekaisaran Romawi. Dan mereka ini orang-orang yang baik. Sehingga ketika misalnya tahun 313 itu, Kaisar Konstantinus melihat apa ciri khas dari orang Kristen ini. Bagaimana kita harus menyikapinya. Maka kemudian dilaporkanlah kepada Kaisar, orang Kristen ini walaupun miskin, taat membayar pajak. Orang Kristen ini tidak pernah membuat masalah apa-apa. Orang Kristen hanya keras kepala kalau mereka dilarang untuk beribadah. Hanya itu saja. Yang lain-lain mereka patuh. Mereka hidup dalam keluarga yang baik, mengasihi istri dan anak-anak. Waktu itu ada isu bahwa orang Kristen hidup bersama dan milik semua gitu ya, karena ada memang firman Tuhan itu ya, seolah-olah semua istri milik semua orang. Lalu kemudian karena mereka sering perjamuan kudus, minum darah Kristus, lalu kemudian ada tuduhan bahwa mereka itu menyembelih anak mereka dan kemudian meminum darah anak mereka. Tapi kemudian dilaporkan oleh dokumen-dokumen pada abad yang pertama itu bahwa orang Kristen tidak membunuh binatang pun mereka tidak berani ya, tidak suka. Jadi mereka orang yang penuh dengan belas kasihan. Itulah ciri gereja mula-mula sehingga kemudian menjadi kesan yang sangat indah bagi Konstantinus Agung sehingga mereka kemudian diakui sebagai agama yang sah dalam kekaisaran. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada akar Alkitabnya, ada akar sejarahnya. Bahwa kita, ya saya rindu sekali bahwa kekristenan di Indonesia bukan menekankan pada pengetahuan, melainkan menekankan kepada gaya hidup yang menyenangkan lah, yang dipandang oleh dunia begitu indah, sehingga jangan sampai nanti orang-orang Jepang yang Shintoisme dan Buddhisme itu atau orang-orang Bali yang Hinduisme dianggap masyarakat yang lebih taat, yang lebih baik, yang lebih berperaturan daripada orang-orang Kristen. Padahal kita punya dasar Alkitab yang cukup kuat, bahwa kita harus hidup berperaturan, dan kemudian hidup melakukan kebaikan. Karena itu adalah buah roh. Oleh karena itu yang kedua yang diminta oleh pemerintah ialah kita melakukan 6M. Yang pertama ialah memakai masker. Nah, tadi nanti Frans mungkin belum terbiasa juga ya, merasa bahwa kalau tidak pakai masker mungkin kurang jelas gitu ya. Jadi masker itu dilepas hanya waktu makan. Waktu bicara harus pakai masker. Dan saya agak cerewet lah di Tiranus ya. Kalau ada saya lihat mahasiswa, mana maskernya? Makan Pak. Oh bukan makan, kamu sedang ngomong, saya bilang. Oh iya Pak, tapi kan ini sedang makan katanya. Kalau makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu makan. Tapi kalau ngobrol dengan teman di meja makan, itu bukan makan, itu bicara di meja makan. Dan kalau kita bicara haruslah pakai masker. Nah, jadi saya percayalah ya orang-orang Giki mudah diatur. Kalau dibilang pakai masker kapan saja, di mana saja, kecuali makan dan kecuali gosok gigi ya. Kalau gosok gigi ya tentu harus buka masker lah. Nggak mungkin pula kita gosok gigi pakai masker. Kalau minum bandrek pun ya nggak mungkin juga pakai masker. Tentu maskernya di muka. Tapi kalau berbicara haruslah pakai masker. Jadi saya kira mungkin agak strict ya. Barangkali kita pikir militer dong yang strict. Enggak, orang-orang Kristen pun haruslah strict. Karena itu yang dianjurkan pemerintah dan kita mau melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Kita biasakan mencuci tangan. Ada kemudian seorang dokter yang memberikan penjelasan kepada kami di Tiranus, katanya bahwa virus corona itu tidak akan tinggal di benda. Dia hanya bisa tinggal di lendir atau di yang berair lah begitu ya. Oleh karena itu kemudian ya saya pikir kenapa WHO, kenapa Satgas, kenapa pemerintah menganjurkan dulu kan 3M. Yang kedua ialah mencuci tangan. Itu berarti bahwa ketika kita menyentuh benda-benda yang barangkali pernah ada droplet jatuh ke benda itu, mungkin dia beberapa jam bisa bertahan. Oleh karena itu mari kita ikuti saja apa yang kata Satgas. Mulai dari WHO sampai ke Satgas Nasional, dan terakhir nanti kalau susah kita menerjemahkannya, ikuti saja ada Satgas Giki Cimahi. Ikut saja. Kalau cuci tangan, cuci tangan. Kalau sudah diberikan kepada kita
hand sanitizer ya kita pergunakan lah ya. Kami ketika terima misalnya ada makanan dari gereja atau obat dari gereja atau ada paket-paket yang kami beli, maka minta kepada satpam supaya taruh saja di motor di depan rumah. Lalu kemudian kami akan lihat, lalu kami akan semprot pakai disinfektan. Lalu kemudian bawa ke rumah dibuka, lalu kemudian ketika setelah memegang paket itu ya tangan kembali dicuci. Jadi kita punya hand sanitizer di rumah, itu manfaatnya supaya mencuci tangan. Artinya apa? Artinya mencuci tangan itu nilai hidup yang indah, nilai hidup yang Kristiani. Nah, jadi kita harus yakin itu bahwa kalau saya pakai masker, ini bukan hanya soal kata pemerintah, tapi ini soal iman. Ini buah iman. Mau memakai masker. Kalau saya mencuci tangan, ini indah di hadapan Tuhan. Hidup beraturan. Begini aturannya, saya lakukan. Barangkali sama indahnya seperti kita berangkat ke gereja, seperti kita berdoa, seperti kita mengikuti persekutuan. Sama indahnya ketika kita mencuci tangan. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara-saudara, mahasiswa saya misalnya mau datang ke rumah, saya bilang, kamu di depan saja, apa perlunya? Mau tanda tangan, Pak? Ya, letakkan di situ kertasnya, kamu mundur sedikit, baru kemudian saya tanda tangan. Memang itu barangkali agak berlebihan, karena kemudian bisa saja sebenarnya kalau jaraknya 2 meter, kemudian kita berbicara dengan orang itu. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau kita lebih preventif lah, lebih mencegah. Karena apa? Karena saudara-saudara, setahu saya, setelah melihat televisi, tidak ada orang yang tertawa-tawa ketika kena virus corona itu. Semuanya nangis, nggak ada yang kebal, nangis. Apalagi kemudian orang-orang yang mereka cintai. Kemudian juga dikabarkan di Kalimantan ada seorang anak kecil ya, mungkin 5 tahun barangkali, bapak ibunya meninggal karena virus corona, dan kemudian wah semua orang itu menjadi trending topik, dan kemudian banyak orang yang beribah hati. Sampai kemudian ada, kalau saya tidak salah, menteri juga yang menjanjikan sumbangan supaya anak itu bisa sekolah sampai ke universitas. Itu artinya kita mencegah supaya jangan ada air mata karena kita kehilangan orang yang kita cintai atau bahkan kehilangan diri kita sendiri. Tentu perlu tindakan-tindakan yang preventif lah, menjaga jarak. Belum waktunya sekarang kita ngobrol lah ya, belum waktunya. Oleh karena itu teman-teman ahli-ahli teologi membuat seminar-seminar, dan kemudian intinya yang saya tidak mengerti, kata mereka, selalu dalam pokok doa, berdoa supaya jemaat bisa tetap sabar, tidak jenuh katanya. Ya, saya pikir kok jemaat saya belum ada yang protes, belum ada yang minta berjumpa, berarti belum jenuh. Dan juga semua hadir dalam ibadah virtual. Jangan-jangan nanti setelah pemerintah stop ini kita tidak mau lagi ibadah on-site. Ya sudahlah, ibadah online saja, barangkali bisa begitu. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini buah iman. Kita mengikuti, walaupun lah bagi ukurta, tapi ada bagian ina Tuhan, ada bagian ina pemerintah, si ikutkan. Jadi perlu kita menjaga jarak. Nah, kecuali kalau misalnya memang seperti Bapak Frans, Ade Frans, dan Bigri yang sama-sama keadaannya, ya tentu mereka bisa lebih dekat. Tapi kalau dengan Sophie yang berbeda statusnya, tentu harus menjaga jarak. Tadi kalau Bapak Bayu sudah cerita, kami sesama yang punya pengalaman kena COVID ini saling bercerita, saling berbagi lah. Saya kira itu baguslah supaya memang Nora juga sering sampaikan bahwa ketika kita negatif dengan COVID, dampaknya belum selesai. Ada Nande Gio yang dampaknya ada ginjal. Kemudian banyak teman Nora itu yang sudah, banyak teman-teman Nora itu yang paru-paru, ya banyaklah dampak dari virus corona ini. Oleh karena itu tentu yang sudah negatif pun nanti recovery-nya barangkali perlu sebulan atau perlu 2 bulan. Tetapi memang pengantaran makanannya hanya sampai batas 14 hari. Barangkali nggak tahu nanti apakah ada tambahan waktu lah ya, recovery pasca COVID. Kan barangkali bisa juga begitu ya.
bisa kita aturkan lah. Yang penting semua kita bisa melewati hari-hari yang tidak mudah ini dengan penuh sukacita. Lalu kemudian membatasi mobilitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak para pejabat itu yang kemudian terinfeksi virus corona karena memang mobilitas tetap tinggi. Nah, misalnya ada juga wali kota Bandung ya, tapi kemudian sudah sembuh. Karena mobilitas itu artinya pergerakan banyak, jumpa ini, rapat ini, segala macam. Saya kira sekarang dengan pandemi ini memang kita harus mengendurkan mobilitas. Lebih banyak di rumah, dan menjaga supaya jangan sampai kita terlalu banyak bekerja sehingga kemudian bisa menurunkan imunitas kita. Kemudian yang kelima ialah menghindari kerumunan. Nah, saya kira ini kita harus ya maulah melakukannya. Saya biasa dulu belanja di Sariwangi, tapi itu kerumunan sehingga akhirnya saya pindah tempat belanja. Saya mau belanja juga ke Alfamart atau ke Indomaret, tapi sering sekali di dalam ada orang-orang yang tidak pakai masker. Akhirnya pilih-pilih tempat belanja yang semuanya disiplin memakai masker. Biasanya Borma itu dan Gria itu saya lihat semua orang di dalam pakai masker dan selalu berjarak. Bahkan ketika kita ke kasir pun ada jaraknya, sehingga bisa diterapkan kerumunan itu. Dan yang ketiga ialah menghindari makan bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Teman-teman kami masih mengundang anaknya datang ke rumahnya. Sebenarnya saya ingin protes juga karena di pagar kami ada disebutkan dilarang masuk yang bukan warga kampus Tiranus. Sebenarnya anak dosen itu bukan warga kampus Tiranus, tapi ya sulit juga untuk mengatakannya. Tetapi kami mencoba untuk menerapkan supaya tidak jumpa dengan anak-anak. Dan kita pun walaupun ya artinya rindu, ada Ardel yang sudah berapa bulan di Bandung ya, barangkali Bapak Ibunya harus sabarlah karena inilah yang baik yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena kalau jumpa kan kita tidak mungkin tidak makan ya. Nah, dan sekarang kita dianjurkan supaya jangan dulu makan bersama yang bukan satu rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mau saya sampaikan bahwa mengikuti protokol kesehatan itu sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, dan itu yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita berdasarkan dari Mazmur 109, berdasarkan dari Galatia 5 ayat 22, dan berdasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 12. Oleh karena itu, mari kita memiliki gaya hidup yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu mau divaksin dan menerapkan 6M. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dan karena itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Amin.